Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Horas Bapak Ibu, boleh ate, hari ini kita boleh bertemu, boleh bertatap muka, bersekutu di gereja ini. Pertama sekali di tahun kemarin kita sudah pernah melakukan kunjungan, tetapi acaranya berupa acara visitasi kita lakukan pada saat pertanggihan di gereja ini. Sekitar bulan April ya, tahun kemarin. Kami pendeta Nenggolan, istri di rumah Inang Boru Harianja. Mama, Oma, Inung, nama nubuhon Boru Situmorang. Oleh Nata di Jabu, ibu yang melahirkan Boru Butar-Butar. Anak 3, anak pertama laki sudah besar-besar, anak kedua perempuan sedang kuliah. Ima jolo pertindak data teh, horas badi ita saluna. Oleh ate mak. Tes. Halo. Kedengaran Bapak Ibu ke belakang? Dengan ini, biar leluasa saya. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini di hari Minggu Trinitatis, kita akan disapa oleh firman Tuhan, tertulis dalam kitab Mazmur pasal 8 ayat 1 hingga ayat 10. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Darimu, silakan, dari jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, kita sama-sama, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu seluruh dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seseorang yang terbiasa berdecak kagum, yang terbiasa mengekspresikan rasa herannya, bangga, takjub melihat sesuatu, orang seperti ini adalah orang yang sadar betul atau terbiasa bahwa
ada sesuatu yang melebihi dirinya. Ketika decak kagum terlontar dari dirinya, karena dia lihat dan apa yang dikagumi itu tidak pernah mungkin terlintas di dalam benaknya, atau tidak pernah ada dalam pengalaman hidupnya. Atau boleh jadi ketika sesuatu yang tidak pernah dia lihat, tidak pernah dia alami, tetapi ada juga orang berdecak kagum karena ada sesuatu yang melebihi yang ada pada dirinya. Melebihi, luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ungkapan kagum dan ungkapan heran seperti inilah yang selalu tercetus dari diri seorang pemazmur. Ketika dia mengingat, ketika dia menyebut nama Tuhan, tidak ada ucapan lain, ungkapan lain selain ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, betapa mulianya namamu. Jadi ketika dia mengingat, apalagi menyebut nama Tuhan, narasi pertama yang langsung tercetus dalam dirinya, ungkapan pertama yang tercetus dalam dirinya, Tuhan, betapa mulianya Engkau. Bapak Ibu, dan sebenarnya inilah keistimewaan kita manusia. Keistimewaan kita manusia, dari dalam diri kita selalu tidak cukup kata-kata untuk mengungkapkan kekagumannya terhadap Tuhan. Tidak cukup satu kata, dua kata. Tidak cukup beberapa kata. Maka ketika dia mengeluarkan statement, ketika dia mengungkapkan ini, betapa mulianya namamu di seluruh bumi, ini adalah pilihan kata terakhir dari pemazmur, kesimpulan dari kata-kata yang menyatakan Allah itu sungguh-sungguh mulia. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kata ini, ungkapan ini mengisyaratkan ketika pemazmur mengatakan bahwa Engkau begitu mulia di seluruh bumi ini, artinya apa Bapak Ibu? Artinya seindah apapun yang ada di atas bumi ini, serapi apapun semua tatanan yang ada di atas bumi ini, seharga apapun harga yang dibanderol di atas bumi ini, semuanya berada di bawah kemuliaan Tuhan. Tidak ada yang lebih berharga, tidak ada yang lebih indah, tidak ada yang lebih hebat dari Allah. Itulah arti mulia. Amanginang Bapak Ibu, saya langsung mengkonekkan ini, menghubungkan ini dengan ungkapan iman Paulus dalam Filipi 3 ayat 8 itu. Paulus mengatakan dalam Filipi 3 ayat 8 itu, malahan segala sesuatu kuanggap rugi
Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Jadi segala sesuatu dia anggap rugi. Apapun itu, sehebat apapun harganya, kekuatannya, nilainya, semuanya dia anggap tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pengenalannya akan Kristus Yesus Tuhan kita. Luar biasa Paulus. Jadi kata mulia itu mengisyaratkan tidak ada yang lebih berharga, tidak ada yang lebih indah, tidak ada yang lebih hebat dari Allah kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, agar pernyataan ini boleh kita terima, pemazmur mengambil contoh dari kehidupan seorang bayi yang sedang menyusui katanya. Dari mulut bayi yang menyusui, lihat, terlontar kata-kata pujian. Saya ulik-ulik, saya searching, apa sih kejadian pertama yang dialami seorang baby kalau dia lahir ke dunia? Katanya menurut info, ketika seorang baby lahir dunia, pertama yang dilakukan, yang dia alami, yang reaksinya, apa Amang Inang? Menangis. Boleh, tapi sebenarnya katanya, yang pertama adalah ketika matanya mulai terbuka dalam tempo beberapa detik, dia melihat suatu cahaya. Cahaya dulu yang dia lihat. Ada cahaya yang begitu boleh menyilaukan, tapi bagi dia itu luar biasa indahnya. Luar biasa indahnya. Barulah dia kemudian menangis. Menangis bukan karena menggerutu, tapi menangis itu pertanda bahwa jantungnya bekerja, kan gitu ya. Nadinya bekerja, sehat. Bukan berarti seperti menangis kita, ya. Menangis karena menderita, tapi ini menangis, itulah caranya memperlihatkan. Tapi yang pertama dikatakan bahwa ketika dia ada, lahir di dunia ini, yang pertama yang nongol dalam pandangannya adalah cahaya. Siapapun, baby anapun, baby manapun, seperti itulah pengalaman pertamanya. Bukan kegelapan, bukan kesuraman, tetapi yang pertama dia lihat adalah cahaya. Konon kita lihat, itulah mungkin kemuliaan. Jadi kenapa pemazmur mengibaratkan seorang baby di sini dalam kerangka untuk membuktikan bahwa kemuliaan Tuhan itu ada? Ya, lihat baby itu. Lihat bayi yang baru lahir itu. Itu bukti bahwa memang bumi ini penuh dengan kemuliaan. Yang konon baby kan belum terinfeksi, katakanlah terinfeksi. Belum katakanlah mengena dengan dosa dunia ini. Kalau dikatakan seorang baby adalah ibarat kertas putih, walaupun pada akhirnya manusia adalah berdosa, tetapi ajasinya ya baby itu seperti itulah. Nah kemudian Bapak Ibu, kenapa kita tidak bisa bantah bahwa bumi ini penuh dengan kemuliaan Tuhan? Apa sih yang dimaksud dengan kemuliaan di sini yang tidak kita boleh bantah di dunia ini? Kemuliaan dalam arti dia penuh kuasa, Tuhan itu penuh rencana yang sungguh-sungguh lebih baik, yang tidak dibantah. Tuhan yang harus kita sembah puji. Baik, seperti kita tahu adalah seseorang yang benar-benar menaruh hidupnya. Dia pasrah kepada ibunya, orang tuanya. Apapun yang diberikan oleh ibu,
dia pasrah saja. Dia yakin, seyakin-yakinnya kepada ibunya, kepada papanya. Mau diracun kek, silakan. Mau dimatikan, silakan. Mau hidup berkembang, silahkan. Dia tergantung kepada ibunya, kepada orang tuanya. Kan itu baby. Bayi itu seperti itu. Pasrahkan saja, ya sudah, seperti itulah kiranya. Ya. Lagaknya seperti itu. Dia mau hidup berkembang, tergantung orang tuanya. Dia tidak sehat, tidak terurus, tergantung orang tuanya. Ya sudah, saya hidup, mau hidup, tergantung Tuhan. Mau tidak hidup, tergantung Tuhan. Sebenarnya itulah baby. Kenapa? Pemazmur mengibaratkan soal kemuliaan ini, kuasa ini, kehebatan Tuhan ini, yang kepadanya kita harus tergantung, percaya. Lihatlah baby. Makanya kita sering diajak, jadilah seperti anak-anak. Kita tahu anak-anak, kita tahu baby, kita tahu balita. Ketika dia bermain dengan temannya, ada sedikit cubit-mencubit, tendang-menendang. Ya, jam 8 pagi menangis karena dicubit diapain sama temannya, tapi nanti jam 9 sudah selesai itu. Kan gitu ya. Di dalam diri seorang baby balita tidak ada yang namanya permusuhan, tidak ada yang namanya dendam. Seperti itulah konon orang yang hidup dalam kemuliaan Tuhan itu. Lihat itu. Seorang baby yang memuliakan Tuhan. Penuh dengan kemuliaan Tuhan. Nah, itu menyangkut perilaku. Itu menyangkut sikap. Karena kemuliaan itu wujud-wujud bukan soal benda begini saja. Tetapi ini menyangkut kepada gerak-gerik perilaku manusia. Artinya semua perangai kita, perilaku kita, sikap kita semuanya memancarkan kemuliaan untuk Tuhan. Itu arti kemuliaan. Kemudian Bapak Ibu, bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan, itu dikaitkan dengan semua ciptaan ini. Semua ciptaan yang tertata rapi, semua ciptaan apapun itu ada di tempatnya, bergerak di tempatnya, berfungsi pada tempatnya masing-masing, dan tidak ada yang saling berbenturan. Lihat matahari di tempatnya, di porosnya, bumi di porosnya, bulan di tempatnya, galaksi di tempatnya, semua ada di tempat masing-masing. Tidak ada yang saling bentrok, tidak ada yang berbenturan. Semua berjalan sinergi, semua berjalan seolah-olah dia kompak. Ya, lihat saja daun itu, lihat saja pohon itu, Amanginang. Sekalipun itu berdiri, tumbuh di situ, sepertinya mereka bergesek-gesekan. Kalau orang yang negatif thinking, lihat itu daunnya bergesekan, yang saling menyakiti, tapi kita bukan. Itu artinya saling menyapa, saling menghangatkan. Nah itu kan, ini persoalan persepsi ini, persoalan sikap pandang ini. Semuanya betul-betul tertata rapi, betul-betul ya, bersinergi di tempatnya, di fungsi masing-masing. Saling mengisi, saling menopang. Itulah semuanya posisi ciptaan Allah. Luar biasa mulianya Engkau Tuhan. Luar biasa. Dibandingkan dengan ciptaan itu, nah, yang ketiga, terhadap kemuliaan Tuhan itu, pemazmur sadar. Saya ini siapa ya dibandingkan dengan kemuliaan-Mu? Dibandingkan dengan ciptaan ini, saya ini manusia, ini apa? Apa bedanya? Kenapa saya Engkau perlakukan seperti biji matamu ya Allah? Apa yang membedakannya? Kenapa Tuhan betul-betul memperdulikan saya?
bahkan membuat saya hampir seperti Engkau ya Allah. Hampir katanya. Hampir seperti Tuhan. Sekalipun tidak akan pernah bisa sama dengan Tuhan. Hampir boleh. Artinya apa? Memang kita inilah yang dikhususkan Tuhan untuk memperlihatkan apa? Wajah Allah. Kita dicipta seturut dengan gambar Allah. Gambar bukan hanya persoalan face, foto, bukan. Itu termasuk perilakunya, ya, jiwanya, hasratnya. Itu yang dimaksud dengan digambar serupa dengan sepeta dengan Allah. Dia sadar, pemazmur sadar, saya sadar. Dan juga Bapak Ibu juga harusnya sadar, saya ini apa Tuhan di hadapanmu? Tidak ada sebenarnya, tidak ada apa-apanya, gak ada harganya. Tetapi Engkau begitu, ya, memperlakukan saya sebaik mungkin, menghargai saya. Jadi, jika ada di antara Bapak Ibu yang tidak menghargai dirimu sendiri, tidak menyayangi, tidak bangga atas dirimu sendiri, sebenarnya kita ini sudah bertentangan dengan rencana Allah, ya. Sudah. Siapapun kita ini. Semua. Mau seperti apa? Sikapnya, caranya. Mau seperti apa? Bentuk tubuhnya, bentuk hidungnya, bentuk bibirnya, bentuk mukanya. Mau lonjong, mau oval, mau bulat, mau marsuhi-suhi. Semuanya kita berharga di mata Tuhan. Semua berharga. Luar biasanya kita ini. Masing-masing kita itu punya khas dan berharga betul-betul. Dihargai, bahkan dibuat hampir sama dengan Dia. Untuk apa? Untuk fungsi. Memancarkan kemuliaannya. Untuk apa? Untuk menguasai ciptaan ini, kita tahu itu. Menguasai. Maka saya merenung. Ketika seorang manusia dalam perjalanannya, dalam keseharian hidupnya, dia tidak menguasai alam ciptaan ini, dia tidak bisa mengendalikan alam ciptaan ini, apapun namanya itu. Malah sebaliknya. Justru dia dikuasai, dia diperbudak, dia dikendalikan oleh dunia ini. Sudah terbalik dunia ini yang manginang. Salah itu. Harusnya kitalah yang diberi mandat, diberi delegasi, tugas oleh Allah untuk apa? Menguasai segalanya. Bukan dikuasai, bukan dikendalikan, bukan diperbudak. Harusnya kita yang menguasai. Karena kepada kita lah diberi mandat oleh Tuhan. Jangan dikuasai, jangan dikendalikan. Apapun itu. Mau hiburan sebagus apapun, mau makanan seenak apapun, mau minuman seenak apapun, mau ini seenak apapun, hati-hati. Jangan pernah kita dikuasai oleh semuanya itu. Tapi kita harus yang mengendalikan. Nah, disitulah letaknya. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kemuliaan Tuhan itu tetap ada dalam wajah kita, diri kita. Supaya kita jangan sampai manusia terhina. Supaya kita jangan manusia yang terhina. Tidak ada harga. Seperti itu. Itu artinya, kalau dikatakan di sini, siapa saya ini, manusia ciptaanmu ini? Engkau beri kuasa, menguasai ini. Semua kambing domba, semua saya kuasai. Jadi kalau kita malah meniru sebaliknya sifat, maaf, ya, dari binatang sendiri tidak pernah keluar binatang, kata binatang kalimat binatang, ya. Tapi dari mulut kita keluar kata-kata binatang, siapa yang menjadi binatang? Misalnya kan gitu toh, Bapak Ibu, ya. Jangan.
Jaga dirimu, hargai dirimu sebagai apa? Sebagai makhluk yang lebih dihargai oleh Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau topik kita minggu ini disebut bahwa Tuhan itu mulia, Tuhan itu agung, arahnya kemana? Bapak Ibu, ayo perlihatkanlah keagungan dan kemuliaan Tuhan itu melalui hidupmu, melalui sikapmu, melalui caramu. Perlihatkan, karena kepada kita lah diberi mandat itu. Bukan kepada B2, B1 ya, bukan. Bukan, tidak pernah itu kepada kita diberi mandat itu. Mandat untuk apa? Mengekspresikan, memancarkan kemuliaan tuh. Perlihatkan itu. Jangan melalui diri kita, kemuliaan Tuhan itu menjadi semu. Kemuliaan Tuhan itu menjadi kabur. Kemuliaan Tuhan itu menjadi tidak jelas. Tetapi oleh sikap kita, perbuatan kita, cara yang betul, terhormat, baik, sopan. Mudah-mudahan melalui itu kita mampu untuk memperlihatkan Allah yang begitu agung, Allah yang begitu mulia. Karena Allah sudah menyebut, pemazmur mengatakan ini, bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Itu di dalam diri siapa itu? Bumi penuh dengan kemuliaan itu di dalam diri siapa? Di dalam diri saya dong. Di dalam dirimu, ibu, bapak, anak gadis. Di dalam diri kita semua harus memperlihatkan kemuliaan Tuhan itu. Sangat senang jika di wajah kita terpancar kemuliaan Tuhan itu. Muncullah lagu, ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan, ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Tuhan, ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kenapa ada lagu itu? Ketika ada kemuliaan Tuhan di wajah kita, yakin enggak? Saya yakin semua kita akan terbawa untuk saling mengasihi. Tapi ingat, ketika yang ada dalam diri kita bukan kemuliaan Tuhan, yang ada adalah benci, dendam, yang adalah seperti yang dikatakan tadi, permusuhan, yang ada adalah dengki tadi, dendam. Ayat berapa itu? Lihat, baca itu. Kalau itu yang terjadi, kalau itu yang ada dalam diri kita, maka kasih Tuhan itu tidak akan tersalurkan buat kita, tidak akan hidup. Tapi saya yakin ketika semua kita tetap memancarkan kemuliaan Tuhan dalam sikap, dalam perbuatan, dalam sikap pandang kita, maka semua kita akan saling merangkul, saling mengasihi, saling menguatkan seperti ciptaan lainnya. Tidak ada yang bentrok, tidak ada yang gontok-gontokan, tidak ada yang berbenturan. Semua berjalan, saling bersinergi, saling menguatkan, dan saling untuk menghangatkan. Itulah kemuliaan Tuhan yang harus hadir dalam persekutuan kita, persaudaraan kita amanginanya ke depan dan sampai selama-lamanya, baik di Martapura ini juga. Saya yakin melalui hambanya, Pendeta Panggabean, Amang Sintua, saya berdoa supaya kita semua menjadi role model pertama untuk memancarkan kemuliaan ini. Saya katakan role model Dan semua, jika ini yang terjadi, yakin gak? Martapura ke depan akan terus semakin bersahaja, kompak, maju. Apapun yang akan kita lakukan oleh Tuhan, bersama Tuhan, kita akan bisa melakukannya secara bersama dan tuntas. Apapun yang kita akan lakukan, itulah kemuliaan Tuhan yang terjadi di tempat ini. Tuhan memberkati, Tuhan mengantar Bapak Ibu pulang dengan percaya, jadikanlah dirimu menjadi alat kemuliaan Tuhan sepanjang masa. Amin, kita berdoa.